selamat siang. Buat kalian yang nanyain podcast lanjut Raiki lanjut apa enggak, kita jawab dengan kencang. Boleh. Nah, podcast kali ini bareng aku Eki dan Aku Bella bakal nemenin kalian dalam beberapa menit ke depan. Oke. Gimana nih Bel kabarnya? kalau aku alhamdulillah baik, mungkin agak sedikit batuk ya. Kalau misalnya Kak Eki gimana? Aku kabarnya baik juga, luar biasa. Semoga kita tetap sehat selalu ya Bel ya. Di musim pancaroba kali ini yang kadang Jogja itu kadang panas banget dan hujannya deras banget. Nah Bel, tema kali ini itu tentang kepo dunia perfilman. Waduh, asik banget tuh. Iya dong, karena kalau nggak kepo, kita kan nggak lanjut kan Bel. Bener. Nah, kita datengin salah satu narasumber yang ganteng loh guys, beneran. Ya Bel. Wah, siapa tuh? Kepo nggak? Iya, makanya lanjut. Oke. Kita datengin ya. Siapa ya dia? Kita panggilin aja Mas Gilang. Halo. Halo, selamat siang Mas Gilang. Halo, siang. Makasih, sebelumnya kita makasih banget ya buat Mas Gilang udah bantu kita dalam proses pembuatan podcast ini juga. Dan kita juga sebenarnya kepo-kepo juga sih tentang perfilman kayak gitu kan, otomatis Mas Gilang juga berhubungan sama tentang film-film kayak gitu. Sebelum itu Mas Gilang apa kabar nih? Baik. Alhamdulillah baik. Mungkin beberapa orang juga pasti kepo ya, siapa sih Mas Gilang itu? Siapa Ya, sih? boleh kenalan Kenalan dulu, kesibukannya gimana gitu. Oke, namaku Gilang Rabbani. Biasa dipanggil Gilang. Saat ini aku aktif sebagai seorang sutradara musik video, sutradara film, dan juga banyak mengasisteni beberapa sutradara untuk film-film masih di Indonesia sih. Untuk Kak Gilangnya ini alumni mana ya Kak? Aku alumni MMTC. Kita dong. Sama dong. Kita dong. Jurusannya teknik nuklir tapi. Ada. Aku sastra Arab. Enggak. Arah. Oke. Aku mau nanya ya, mulai pembahasan aja ya. Nah, Kak Gilang awalnya apa sih yang bikin Mas Gilang itu tertarik pada dunia perfilman? Sebetulnya kalau tertarik di dunia perfilman mungkin udah dari dulu ya, dari aku SMK dulu gitu. Kebetulan SMK aku itu broadcast sebetulnya. Cuman gurunya itu adalah lulusan dari FFTV IKJ. Jadi sebetulnya itu tuh agak menipu ya. Broadcast itu agak nipu sebetulnya. Yang diajarin dari dulu tuh sebetulnya lebih ke film. Karena gurunya itu mantan lulusan sekolah film gitu. Jadi dari SMK udah belajar. Ketika mau lulus itu mulai tertarik ke film. Dan sampai sekarang akhirnya tetap masih di film sih gitu. Kalau tertariknya kayak gitu sih. Tertariknya dari yang mungkin dari awal sekolah itu dulu ya? Iya, dari melenceng itu kurikulumnya kan. Terus ternyata seru. Akhirnya lanjut sampai kerja. Kalau boleh tahu nih, sebelum terjun langsung ke dunia film itu ada pengalaman juga nggak? Kayak ikut-ikut mungkin jadi volunteeran dalam perfilman atau kayak gimana? Lomba-lomba atau apapun itu pengalamannya Mas Gilang. Apa ya? Ya kalau ini sebelum terjun ke film sekarang gitu berarti. Iya. Dulu aku pernah ikut lomba SMK tuh, aku lupa lomba apa itu tuh, pokoknya di Korea. Itu tuh dikirim dari sekolah. Emang sekolahnya SMK mana Kak? SMK Negeri 48 Jakarta. Keren. Terus jurusannya apa? Jurusannya broadcast. Oh ada? Ada broadcastnya, ada multimedianya, cuma aku yang broadcast. Gitu. Terus apa ya? Aku dulu SMK syuting manten. Oke. Karena banyak filmmaker Jogja ya, terutama itu tuh pasti dulunya mereka dari weddingan. Oh dari Gitu. Itu banyak yang nggak perlu aku sebutin lah, ada lah yang ada banyak banget yang mereka tuh weddingan awalnya gitu. Terus akhirnya mereka belajar masuk sekolah film dan lain-lain, akhirnya sampai bikin film sekarang, film-film layar lebar juga gitu.
Untuk pengalamannya sekarang setelah terjun di dunia perfilman itu apa Kak? Kayak pernah ikut lomba atau apapun, produksi apa gitu? Ya aku banyak dari tahun 2019 aku bikin tim namanya 7 Days Off. Itu kita sebetulnya tim yang khusus, tim produksi video yang khusus buat bikin musik video di Jogja. Pertama kali. Video. Maksudnya itu tim pertama yang khusus buat bikin musik video. Gitu. Terus di tahun 2020-nya alhamdulillah udah CV, terus kita punya 7 hari film sama 7 hari libur gitu. Nah, awal tahun ini tuh 7 Days Off, aku bareng sama 7 Days Off tuh kita baru selesai bikin dokumenter pendek judulnya Tuhan Masukkan Aku ke Dalam Skena. Itu yang dapat pendanaan dari, ada nama programnya Rekam Skena dan juara 1 untungnya. Keren Keren ya. banget. Nah, aku mau tanya Kak, pernah jadi apa aja sih selama di industri perfilman gitu? Jadi kayak misal jadi sutradara atau apapun gitu. Pernah jadi apa aja setelah terjun di dunia perfilman? Aku kebanyakan sih di penyutradaraan ya tetap jadi ya jadi sutradara, jadi asisten sutradara 1 atau asisten sutradara 2 gitu sih. Gitu. Karena apa ya, yang kita tahu kan pasti film tuh genrenya banyak banget ya Mas ya. Ada mungkin ada yang romance, mungkin orang-orang taunya romance, horror, thriller atau kayak gimana kayak gitu. Kalau misalnya menurut Masnya nih, apa genre yang menurut Mas itu tuh lebih gampang di antara yang lain dalam pembuatannya atau mungkin dari alur ceritanya gitu? Gak ada yang gampang sih. Oh enggak ada ya. Susah banget. Setiap yang Ra tuh pasti punya apa ya? Ya punya tuntutannya masing-masing gitu. Dan nggak ada yang gampang karena kebetulan kemarin nih aku habis workshop seminggu kita ngebahas masalah film, 1 minggu full kita intens bahas film dari bukunya Bordwell gitu. Nah itu nggak ada sinema, nggak ada film itu yang dibuat sesederhana itu, nggak ada gitu sih. Keberatan gak sih aku ngomongnya? Enggak ya? Enggak. Keberatan, sorry loh. Bisa loh dire. Iya, enggak. Soalnya Tuh kalian jadi kayak enggak. Soalnya kita enggak tahu. Makanya kita nanya. Oke, pernah kerja sama produksi house siapa aja sih Kak? Kalau production house-nya ya, Iya. aku sebutin tahu nggak ya? Ya ada Belantara Film, ada Padang tuh aku lupa namanya. Ada PH dari Padang gitu. Terus Mediocre Film, apalagi? Mungkin banyak ya Kak ya. Lupa aku nggak pernah ngapalin nama production house soalnya. Oh. Taunya ini doang, pokoknya ngirim nomor rekening aman gitu. Tapi kalau biasanya bikin film gitu, satu film itu bisa berapa hari sih Kak? Kak, tergantung apa nih? Tergantung budget sebetulnya. Pasti semua kru, semua sutradara tuh pasti pengen syutingnya tuh panjang ya. Iya. Maksudnya kan kalau dilihat sekarang tuh film layar lebar panjang fiksi ya. Iya. Yang biasa di bioskop itu tuh rata-rata shooting days-nya itu 15 sampai 20 days gitu. Itu untuk satu film panjang. Dan itu non-stop. Kita break biasanya cuman ya tergantung, ada yang 6:1, ada yang 5:2. 5:2 tuh maksudnya 5 hari syuting, nanti 2 hari break. Ada yang kayak gitu. Nah itu beda-beda. Nanti tergantung asisten sutradaranya juga itu. Itu biasanya buat film berapa jam Kak? Mas kayak 2 Ya, jam? film bioskop 2 jam. Oh. 90 menit. Pernah nggak sih Kak 120. kayak yang film yang sekarang yang kayak episode 1, episode 2? Series. Series. Bentukan Iya. series. Itu juga lama juga kalau yang series. Kalau yang series biasanya ada yang lebih panjang, ada yang pendek, tergantung ya. Ini web series atau mini series. Beda tuh. Kalau mini series tuh kan ya dia 4 sampai 6 episode gitu. Ada yang beda-beda banget, ada yang 5 hari syutingnya cuman, ada yang 3 bulan, itu beda-beda. 3 bulan. Dengan jumlah episode yang sama, itu tuh day syutingnya tuh bisa jauh beda.
tergantung dari naskahnya kan yang dituntut kayak gimana gitu. Makin sulit pasti makin lama. Makin lama bayarannya makin gede pasti. Pengennya lama ya Kak ya. Iya karena kan kita dibayarnya per hari. Gitu. Oh bayarnya per hari. Kita bayarnya per hari. Berarti kalau misal kayak 5:2, duanya nggak dibayar ya? Duanya biasanya dapat kode apa iya nggak dibayar. Cuman kalau kita syutingnya di luar kota itu dapat ada namanya uang per dim. Uang per dim itu kayak uang jajan gitulah. Oke. Jadi itu di luar gaji pokok. Ih, keren juga. Banyak tahu duitnya. Nggak mau ke film kalian. Kak, kalau misal ada itu sih loker sih, Boleh ya, kita juga Boleh senggol kita kali ya. senggol kita. Cuman kalau misalnya ya nggak semuanya sih nggak semua produser tuh mau bayarannya per day gitu. Ada yang kayak syuting 3 bulan gitu biasanya dia mintanya paketan. Dipaketin berapa nih? Katakan ini kita contoh aja ya, contoh asisten sutradara gitu ya. Iya. Itu kan satu harinya 1.500.000. Katakan gitu. Iya. Ini contoh ya. Contoh, banyak juga tertarik nih. Contoh. Kalau aku sih di atas itu ya. Enggak, bercanda. Enggak, katakan gitu asisten sutradara satu hari itu 1.500.000, tapi dia shooting days-nya ada 30. Iya. Gitu. Itu biasanya dari produsernya bakal nego gitu. Kamu 25 juta aja mau nggak gitu. Atau 30 juta aja mau nggak gitu, dipaketin aja gitu. Gitu biasanya gitu. Cuman kalau syuting iklan tuh syuting yang paling asik. Kok bisa? Karena bayarannya lebih gede. Terus Syutingnya sebentar susah nggak Kak? dan enteng biasanya. Susah, enteng. Gitu. Kecuali syuting kayak Jarum gitu ya. Sorry, sebut brand gitu. Syuting rokok gitu ya, brand-brand rokok atau brand-brand minuman berenergi gitu-gitu kan. Oke. Biasanya kan mereka kan membutuhkan treatment yang cukup rumit gitu. Cuman kalau kayak apa ya? Iklan-iklan puasa gitu, kayak sirup Marjan. atau apa. Iya, maaf. Yang kayak sirup atau apa gitu yang syutingnya cuma di satu set, rumah, keluarga gitu. Itu kan enak banget. Karena bayarannya lebih gede, syutingnya sebentar, terus abis itu langsung cair biasanya. Oh. Itu juga kalau misalnya syuting iklan kayak gitu produknya juga dikasihin apa cuma dipinjemin gitu doang? Dikasihin. Oh, dikasih. Dikasihin. Jarang sih yang minta dibalikin tuh jarang. Cuman pernah. Oh, pernah. Pernah ada. Kalau misal syuting kayak iklan-iklan gitu, pernah apa Kak Gilang? Aku brand make up pernah. Make up. Brand make up, terus brand kayak store baju gitu ada beberapa kali. Dulu aku juga banyak brand fashion ya. Indonesia, Jerman, Spanyol. Karena kan dulu aku magangnya di production house fashion di Bali. Oh. Gitu. Oh, berarti sempat menetap di Bali? Sempat sekitar 5-6 bulan lah. Wih. Gitu dia. Sempat bayaran dolar juga sempat. Bayaran mulu dari tadi. Iya. Karena kalau soal duit ya boleh ya Bel ya. Senggol kita. Ini kalau balik lagi ke pertanyaan ya, kan kata Mas Yu tadi kalau misalnya masalah produksi itu kan gak ada yang gampang ya. Iya. Terus kesulitannya apa aja sih? Kayak mungkin yang bisa dikasih spill gitu. Banyak. Sebetulnya gini sih. Aku sempat tanya ini juga ke beberapa teman gitu. Apa sih yang bikin kalian masuk syuting tuh berat banget, capek, stres gitu kan, penuh tekanan gitu. Itu tuh tadi aku dan kau suka dengan kau itu. Backsoundnya ya. Gitu kan udah capek, stressful, terus ada aja drama di lokasi, di set gitu kan. Tapi yang bikin ketagihan gitu. Yang bikin ketagihan tuh karena masalahnya tuh beda-beda pasti setiap syuting. Itu jadi kayak kita nggak pernah tahu nih bakal ada masalah apa gitu di syuting yang ini, di syuting yang besoknya gitu. Kita nggak pernah tahu, cuman pasti ada masalah, pasti ada drama, pasti ada yang miss gitu. Cuman kita nggak pernah tahu itu apa, dari divisi yang mana gitu, kita nggak pernah tahu. Tapi itu yang malah bikin ketagihan gitu, yang bikin ya pengen syuting terus gitu jadinya. Gitu sih, selain jalan-jalan juga. Oke. Untuk kedepannya kira-kira Kak Gilang pengen apa, ada project atau pengen bikin video apa, film apa, genre apa? Mungkin Kak Gilang mau bikin film atau apa? Atau mungkin kedepannya gitu, atau mungkin ada yang sudah Sudah, sekarang atau gimana? Gitu. Ini ada satu film pendek
short movie aku bikin iseng-iseng sama temen-temen yang lagi di post produksi sekarang, lagi editing Di Jogja posisinya. di Jogja. Cuman kalau yang masuk, kita udah nyiapin banyak banget proposal buat film pendek tahun depan gitu, karena tahun depan targetku aku bakal ngeluarin 2 film fiksi, 1 film dokumenter pendek lagi gitu. Soalnya kalau aku kerja terus sebagai asisten sutradara, kemungkinanku kecil untuk suatu saat nanti bisa nyutradarain film panjangku sendiri. Sebetulnya gitu. Jadi tetap harus dimulai dari film pendek. Terus Kak, ngomong-ngomong, hasil dari yang produksi misalnya udah jadi film-filmnya kayak gitu biasanya dipromosin di mana ya? Atau di-upload di sebuah media sosial apa mungkin kayak gitu? Kalau itu banyak sih sebetulnya. Dari niatnya dulu sebetulnya, niatnya bikin film gitu. Aku sama teman-teman tuh nyebutnya ada yang bounty hunter. Bounty hunter tuh kayak nyari lomba-lomba film terus baru mereka produksi gitu kan. Habis itu mereka tumpuk. Kalau juara oke, kalau enggak ya udah gitu kan. Nah, itu aku nyebutnya bounty hunter sama teman-teman. Terus ada juga yang memang bikin aja nih buat karya, buat portofolio gitu, buat apa ya, buat biar besok-besok siapa tahu ada yang ngelirik butuh showreel gitu kan, buat bikin iklan atau film panjang atau apalah segalanya gitu. Nah itu ada juga yang kayak gitu. Biasanya distribusinya itu bisa lewat festival, bisa pemutaran aja, eksibisi. Ya banyak sih, festival juga banyak kan, festival kelas kampus, festival nasional, internasional tuh banyak. Festival juga ada kelasnya, kelas A, kelas B, kelas C gitu. Mungkin film-film apa aja yang udah diproduksi Kak Gilang? Beberapa film, apa mungkin filmnya udah pernah lomba terus menang gitu? Ya itu tadi sih kalau yang menang itu kali ya. Kalau yang menang yang tadi Tuhan masukkan aku ke dalam skena. Itu dokumenter pendek yang ngebahas masalah gig organizer tahun 2014 sampai 2019 di Yogyakarta gitu. Kalau dulu tahun 2014 sampai tahun 2019 itu pernah seseru itu. Anak kuliahan, anak rantau gitu, atau yang asli sini itu dulu sempat seseru itu gitu. Itu filmnya cerita tentang itu. Gitu. Terus kalau buat kedepannya nih pengen nyoba jadi apa selain yang dari sekarang, tapi di dalam produksi film itu juga? Selain sutradara sama asisten ya tadi. Mungkin apa Ya, itu emang mungkinnya enak, pengen- udah enak jadi sutradara Kayaknya sama emang di situ ya kayaknya. Aku tuh emang pengennya di situ sih. Di penyutradaraan aja. Nanti yang lain biar orang lain lah. Karena ada tuh banyak sutradara yang jadi produser juga. Biar double. Balik tema. Maksudnya tema dibalik tuh. Tapi mungkin di antara produksi-produksi itu ada yang enggak sih yang paling sulit, paling lama kayak gitu, Kak? Di antara Paling- film-film yang udah diproduksi sama Kak Gilang. Mas, iya. Paling sulit ya? Paling sulit. Yang paling aneh kali ya? Yang paling aneh tuh syuting bulan lalu tuh aku habis baru pulang dari Padang. Padang. Iya, aku syuting 10 hari di Padang. Itu syuting dokumenter untuk pemerintahan gitu lah. Didanai oleh pemerintah, karena kan uang pemerintah banyak banget ya. Oh iya. Bener, makanya jadinya Ada pada dana kaya-kaya. Nah, Pada kaya-kaya. itu aku syuting di Padang, ngebahas masalah tradisi pernikahan satu nagari di Padang gitu. Nah jadi itu cerita itu kita lagi survei. Aku bareng sama sutradaraku yang dari Jogja juga, sama-sama dari Jogja. Tim yang lainnya dari Padang semua. Cuman aku dan sutradaraku Dari Jawa. yang dari Jogja. Oh, dari Jogja. Jogja. Kita berangkatlah ke sana, ya kan? Kita riset. Kita datang ke salah satu nagari. Nagari itu kayak apa ya? Kayak dusun, kayak desa gitu ya kalau di sini. Gitu. Kita datang ke sana, kita ngobrol sama datua-datua ya kan. Kayak tetuanya kampung sana gitu. Ramai banget di sana. Terus mereka ngomong pakai bahasa Minang. Ya, terus
Yang Ada translator. tujuan kita ke sana kita mau riset, mau tahu data-datanya, mau tahu cerita-ceritanya. Terus jadi kita cuman diem doang. Aku dan sutradaraku berdua cuman bengong doang. Ini pada ngomong apa sih sebetulnya? Tapi orang di situ bisa pakai bahasa Indonesia nggak sih? Kak? Apa emang orangnya di situ cuma bisa? Kadang kan nggak ada yang susah bahasa. Susah, mereka tuh susah. Jadi karena udah terbiasa ya kan bahasanya bener-bener beda ya. Iya. Kayak contoh gini, aku belajar satu kalimat doang Iya. di sana. Udah sana tidur lagi. Itu kalau bahasa Padangnya, pai lalok lai. Beda banget ya. Beda banget kan. Nah makanya mereka kalau disuruh ngomong bahasa Indonesia tuh agak pusing, mereka harus mikir 2 kali gitu. Jadi ya udah mau nggak mau biar ceritanya jalan, Kita juga biar mikir 2 kali. lancar gitu kan ngomongnya, ya udah biarin pakai bahasa Minang. Untungnya produserku itu orang Minang. Oh. Gitu. Jadi dia ngerti gitu. Terus aku sama sutradara kayak cuman iki dong ngomong apa tuh mas? Saat sana gitu. Mbak aku ya orang ngerti. Terus tiba-tiba ada satu bapak-bapak tua gitu yang datengin aku sama sutradaraku, dia bilang, "Buatan ngertos nggak mas?" Kok bisa bahasa Jawa? Iya. Terus dia ternyata udah lama di Malioboro. Oh. Jualan baju di Oh, Malioboro. jualan. Iya, dia 8 tahun di sini ternyata gitu. Makanya ngerti bahasa Jawa. Gitu. Jangan diem tuh katanya. Deg-degan guys. Kalau kalian udah berapa lama nih ngerjain podcast kayak gini nih? Sebenarnya ini Ini sebenarnya tuntutan dari UAS. iya Tapi dari Oh. Pak Erik. Siapa? Halo, Pak Erik. Halo Pak Erik. Halo, Pak Erik. Halo Pak Erik. Itu Pak Nilainya Erik. C aja katanya. Nggak Jangan apa-apa. ya Pak, Oh, janjinya Nggak nih. 98. Itu dosen dari MMTC sama Amikom gitu. Oh, Amikom. Kita dapat tugas itu yang pertama itu podcast gak ada narasumber jadi kayak biasa aja. Jadi terus habis Jadi ngapain kalian kayak rintik sendu gitu ya? Loh, bukan. Oh, kita enggak ya? bahas Ngobrol culture shock di Jogja oh. karena dari kita ada beberapa kayak ini dari Kalimantan. Dari mana? Kalimantannya? Oh, kamu dari Kalimantan? Iya. Oh, kamu tahu festivalis? Emang? Aneh tuh. Enggak. Soalnya teman-temanku di Jakarta aja jarang ada yang tahu festivalis. Kita balik ke tema. Balik ke tema. Kamu tulis balik ke tema. Gak apa-apa, Ya kan? gak usah. Aku bisa membaca pikirannya. Terus dari Kalimantan, terus kamu dari Aku dari Sidoarjo. Lapindo berarti. Oh iya, pernah ke sana Kak? Hah? Pernah ke sana? Sidoarjo Sebenarnya lewat doang, Surabaya. lewat doang. Oh, kalau Surabaya pasti pernah. Pernah. Oh, pernah. Itu dari Ciamis, ada yang dari Ciamis, Dari Ciamis. ada yang dari Jogja sendiri. Dari Jogja, rumahnya mana mas? Dari Bugis Barat, Mas. Oh jauh ya? Iya. Bandul. Ya. Bandul. Terus itu yang itu dari tadi gini-giniin itu dari Solo. Oh, dari Solo. Ya, wong Solo. Solo mana? itu. Tipes? Gajahan? Hah? Manahan. Ya. Oh dekat Manahan. Oh, iya, Bu. Oh. Kerja. Wah. Gimana kabarnya? Ini daripada kita dimarahin ya Mas ya, kita balik ke tema aja. Jadi Nggak mau. Oh, iya. Iya. maksudnya udah berarti anggap aja Masnya tuh udah kalau misalnya production kayak gitu udah misalnya Kalimantan udah pernah belum? Kalimantan belum. Baru Jawa, Sumatera, Bali. Sulawesi atau daerah Maluku, Papua gitu. Aku belum kesana tuh pengen Yang banget. paling jauh di mana, Kak? Produksinya? Mana ya? Luar negeri yang mana? Kan Kalau luar negeri enggak? Enggak. Kalau luar negeri Enggak, enggak? Masih Padang di- Belum. mungkin ya? Belum. Iya. Semoga aja. Semoga. Barang kita kayak gitu. Enggak. Nama kita ke bawah di after credit. Eki. Bella. Doain. Iya, doain aja. Apa lagi kamu nitip pertanyaan enggak kamu? Kamu bisanya nyuruh doang kamu ya? Iya, itu. Kamu nitip pertanyaan. Ini udah bingung nih teman-teman ya. Udah bingung Mau nanya apa lagi nih? Coba kamu bikin pertanyaan. Bel. Kalau kakaknya sendiri asal mana, Kak? Asli mana? Aku kalau ditanya asli mana bingung aku. Aku lahir di Jakarta sih. Terus? Oke, lama Tapi di aku SMP ya lama di Jakarta sebetulnya. Cuman SMP tuh pernah 1 semester di Medan. Iseng aja. Kayak aku dia, kakaknya maksudnya. Maaf, Kak. Aku tuh Ya, lahir di nggak apa-apa. Solo juga, tapi numpang lahir doang. Habis Terus? itu di Sidoarjo. Dibuang dari Solo. Iya, Nggak diterima sama masyarakat. Enggak diterima sama itu kakung-kakung, nenek-nenek itu enggak nerima. Terus balik ke Sidoarjo. Terus tapi KTP ku bukan Sidoarjo, bukan Solo, Temanggung. Loh. Terus aku tinggal sekarang di
Jogja. Oh, bingung gitu, Kak. Kok bisa sih? Iya. Kok KTP di Temanggung sih? Emang di Temanggung kamu ada keluarga? Ada orang tuaku, ibuku asli Temanggung, ayahku Solo, tapi aku cuma numpang lahir doang di Solo. Tapi udah berapa tahun ya di Sidoarjo ya aku ya? Punya lahan tembakau berarti di Temanggung. Bawa. Hah? Aku bawa tembakau dari Temanggung tadi. Ya kan? Aduh. Siapa yang ngerokok di sini? Ini cewek semua loh Pak Erik. Nanti dikata. Enggak apa-apa, enggak dimarahin sama Pak Erik. Iya nggak apa-apa juga kan. Kan punya KTP kan semuanya. Iya. Punya KTP kan. Udah. Rokok tuh 17 tahun apa 21 tahun ke atas sih? 17. 17 ya? 18 enggak sih? Enggak tahu, enggak ngerokok. 21 enggak sih? 21 kayak. Ini udah 21 belum? Belum. Aku masih 19. Iya. Masa sih? Desember aku 20. Tapi aku masih 19 sekarang. Serius? Iya. Sama dong kita. Lah, Sama. Masa sih? Sama kita. Kelahiran 2001 kan? Aku 2002 akhir. Duh, iya apa Bel? Iya. Mepet 2003. Ini tua banget. 90. Enggak nyampe. Enggak nyampe. 89. Oh, 98. 98. 2001. Yuk lanjut Bel. Lanjut. Boleh. Habis pertanyaannya. Gimana nih? Siapa namanya? Si Asma. Asma, gimana Asma? Habis pertanyaannya. Cari dulu di Google. Wah, gimana sih scriptwriternya ini? Iya, apa? Film apa malah tebak-tebakan. Iya. Ini aku deg-degan Yang loh bener. Asma. Udah deg-degan loh ini. Nilai UAS loh ini. Asma. Aku punya pertanyaan. Apa tuh pertanyaan? Itu Mas pernah itu nggak selama turun dari dunia perfilman itu tuh pernah kayak capek gak sih kayak harusnya nggak ambil ini deh gitu, pernah nggak sih kayak nggak pengen yang ini gitu, pengen nyoba yang lain aja atau pengen nyoba nekunin yang lain gitu? Enggak sih ya. Belum pernah. Belum mungkin kalau sekarang. Karena ya itu tadi, karena kan selesai satu project lanjut ke project lainnya itu kan beda cerita, beda lokasi juga gitu kan, beda krunya juga beda gitu, ketemu orang baru terus gitu kan. Jadi seru aja sebetulnya, kayak kalau udah kenal sama beberapa teman-teman kru yang lain gitu kan, udah ngobrolnya udah lancar, mereka pasti punya cerita baru gitu-gitu. Terus Kalau pas awal kerja gitu, Kak Mas Gilang itu kayak ditarik orang atau ngelamar sendiri atau karena prestasi Mas Gilang gitu? Awal kerja dibayar gitu. awal kerja dibayar ya. Kapan itu? Aku lupa lagi pertama kali project pertama aku dibayar tuh. Itu Biasanya- kayak dari ngelamar sendiri apa dari orang terdekat, ayo Mas Gilang ikut. Enggak sih, gitu. enggak. Aku jarang ya, maksudnya ngelamar tuh kayak yang aku mau dong ngasistenin kamu atau gimana gitu tuh jarang. Biasanya dari pertemanan dulu sih. Makanya sebetulnya kalau mau, ini kata salah satu sutradara namanya Ismail Basbet, dia pernah ngobrol ke aku, pernah bilang ke aku, kalau mau bertahan di dunia perfilman ini, Iya. ada 3 tipsnya. Apa tuh? Ada 3 yang harus dijaga maksudnya. Oh. Jaringan, Oke. habis itu skill, Oke. sama attitude. Udah. Kalau jaringan itu maksudnya kayak gimana? Jaringan itu maksudnya kayak kamu berteman sebanyak-banyaknya, berteman mungkin ya. sama siapapun, dimanapun itu terus berteman gitu. Yang kedua tadi? Skill. Skill. Oh iya, Ya, skillnya tetap di ini ya. Skillnya tetap dilatih, terus tetap belajar, jangan pernah ngerasa pintar gitu. Itu sih Sama yang terakhir attitude. attitude. Karena attitude. Orang punya skill, punya jaringan, tapi nggak punya attitude juga sama aja. Benar. Orang punya skill, punya attitude, tapi jaringannya nggak ada, nggak mungkin ada yang calling. Benar. Orang yang punya tadi apa tuh? Orang yang punya attitude dan punya jaringan tapi nggak punya skill, nggak mungkin di calling juga kan dong. Iya, iya. Jadi 3-3-nya itu udah Ada satu paket. hubungannya. Ya. Biar tetap lanjut kayak ini podcast kita. Gimana Bel? Itunya Bel? Lanjut Raiki. Boleh kayak Oh, gitu. gitu. Oh, Jadi gitu. kita kayak boleh gitu. Kamu jangan muter-muter. Iya, nggak bisa ini. Tagline. Tagline itu tadi barusan tagline ya udah loh. Oh iya loh. Bahas film, katanya film yang lagi tren. Mungkin apa sih Kak film di tahun 2022?
yang menurut kakak kayak bagus, Atau kayak tahun gitu. kemarin atau yang udah pernah booming atau kayak gimana gitu. Enggak yang tahun ini. Tahun ini aja. Emang tahun Kalian terakhir nonton ke bioskop kapan? udah lama banget ya. Saya Gak punya uang. kemarin ini yang Apa? Miracle in Cell yang versi Iya. Indonesia. Masa nong? gitu. Apa itu? Pak Dodot sama anaknya kan? Hah? Iya. Yang itu anak kecil yang papa ayahnya di penjara, Iya, yang iya. nangis itu. Itu Miracle berarti. Miracle Iya. in Cell. Itu remake dari Korea kan? Iya, remake dari Korea. Kalian nonton itu? Nonton, Bagus nangis. nangis nggak? Nangis. Awalnya enggak. Aku Ketawa. nangis dari depan. Tapi yang Korea nonton? Aku nonton juga. Nangis nggak yang Korea? Nangis juga. Malah sebelum yang Indonesia aku udah nonton Korea itu udah Lebih. Udah lama itu? rewatch berkali-kali malah. Lebih bagus mana? Ya sama aja sih, tapi mungkin karena film aslinya dari Korea. Ayo jujur lebih bagus mana? Ini saya punya nomornya Mas Hanung nih. Saya bilangin ke Mas Hanung loh kamu. Iya loh. Indonesia, bagus Indonesia. Bagus Mas Hanung. Keren filmnya. Menurut Mas apa yang dari tahun 2022 yang bagus menurut kayak terserah mau jadi trailer, romance apapun deh. Segi alur ceritanya mungkin. Tahun 2022. Iya. Tahun 2022 ini cukup mengagetkan sebetulnya film Indonesia ya menurutku. Iya. Karena film Indonesia kan dulu sempat ada di fase dimana dia tuh kebanyakan film horor Oke. yang erotis. Iya. Gitu kan. Itu kan dulu kan sempat marak banget tuh di Indonesia karena penonton Indonesia maunya nonton itu doang gitu. Nah, tahun ini tuh mulai banyak keluar nih genre-genre variasi gitu. Jadi lebih variatif aja bioskop Indonesia sekarang menurutku. Dan ada datanya tahun ini tuh aku lupa naik sekian persen dari penonton Indonesia dari tahun lalu. Pokoknya tahun ini penonton bioskop Indonesia terbanyak selama sejarah film Indonesia. Apa mungkin ngaruh gara-gara pandemi, setelah pandemi kita Iya. nggak bisa nonton terus langsung Iya, yuk benar kita sih, ke benar bioskop. Ya Biar mungkin. pernah. Karena kan kemarin kan sempat pas pandemi, akhir-akhir pandemi itu kan sempat 50%, terus nggak jadi. Terus Ada yang tiba-tiba ditutup. sekian persen. Iya. Terus nggak pasti kan? Nggak Iya. pasti kan, sedangkan orang tuh udah gregetan banget mau nonton bioskop gitu kan. Terus tiba-tiba 2022 itu benar-benar sah fix gitu bisa balik lagi. Ya membludak lah. Salah Sama- satunya kan KKN. Iya, KKN Desa Jalan Magelang itu kan. Iya, KKN di desa Warga Mulyo ya kan. Itu kan 9 juta penonton tuh MD Pictures. Tapi aku belum lihat. Kamu udah lihat Itu film Indonesia dengan penonton paling banyak tahun ini atau sepanjang sejarah. Tapi Berapa emang ditungguin banget gak sih, soalnya dari yang cerita Karena dari di thread. Twitter itu tuh udah rame banget dan ditungguin dari sebelum pandemi apa ya? Apa awal pandemi gitu 2020. Iya udah dari ya itu sempat nemenin pandemi kan di Twitter tuh ramai banget. Terus itu sebetulnya syutingnya udah lama itu. Aku tahu MD kesini kok soalnya. Ini tayang di mana sih? Ini tayang di YouTube gak sih? Iya. Oh iya. Iya. YouTube. YouTube tugasnya di YouTube emang. Oke, ntar berarti nama PH-nya ntar di yang barusan. Iya, heeh. Terus yang itu syutingnya yang daerah itu enggak sih, Mas? Yang apa sih yang kayak jalan itu enggak sih? Apa? Jalan daerah Jakal apa ya? Yang kayak jembatan buat Iya. awal masuk dia Itu ke syutingnya desa di Jogja emang. Jamal itu. Itu syutingnya di Jogja itu. Oh. Aku nonton interviewnya Awi Suryadi, sutradaranya. Heeh. Dia syuting di Jogja. Itu yang survei lokasi syutingnya DOP-nya. Produksi itu lama ya? 2 tahun? Lama Kak? Kalau Enggak, bro. Syutingnya tuh kalau nggak salah nggak nyampe sebulan kok. Cuman emang sempat ketahan. Pokoknya aku seingatku 2019 itu tuh udah diproduksi, cuman baru keluarnya kan tahun ini gitu. Baru tahun ini. Itu nungguin momen juga sih. Karena kan bioskopnya baru dibuka full tahun ini. iya, tahun ini. Tiba-tiba 9 awal juta. tahun ya? Iya. Enggak juga awal tahun sih kayaknya. Ntar lagi ada extended versionnya kan gitu. Iya, akhir Mau tahun keluar. enggak sih? Akhir tahun ya? Banyak lah. Banyak film-film Indonesia yang bagus tahun ini. Ngeri-ngeri sedap. Oh iya, Nonton hanya nggak? Nggak nonton ya? Enggak. yang Itu ngeri-ngeri sedap sedih banget sumpah. yang Itu bagus. yang keluarga itu gak sih bukan ya? Ya, yang dari Sumatera Utara. Oh, aku nonton itu, aku nonton. Nangis nggak? Nangis dikit. Nangis dikit tuh gimana? Kayak Udah selesai. nangis dikit. Kamera master guys. Kamera Salah. master. Halo guys. Ini kamera masternya nih. Ya, iya master ini. Pak Erik. Pak Erik. Tapi sekarang itu aku
kayak kaget Indonesia tuh kayak pada ngeluarin film series itu loh. Menurutku kayak biasanya kan nggak ada ya. Apa aku aja yang nggak ini ya? Biasanya kan kayak Korea series sama Apa mungkin itu ya terinspirasi dari apa? Wattpad mungkin? Kayak sampai berlanjut ada yang itu Antares itu kan Antares sampai nggak berapa nonton sih kalau itu series. sekarang udah Apa? ada Antares 2 Antares Apa sih? Aku juga Antares nggak tahu. siapa pemainnya Hah? Itu series di mana? series Apa sih di Web TV aku sampai berlama WeTV. iya Web TV salah Web TV Itu produksi Indonesia. iya Antares yang siapa sih pemainnya Angga Yunanda terus perempuannya ya siapa Baby Sabina kayaknya itu Aku kan nonton. itu bagus Sebetulnya kalau misalnya kenapa sekarang banyak yang bikin series gitu-gitu karena kan mediumnya udah bergeser sekarang. Bukan bergesernya itu malah pas pandemi sebetulnya karena orang nggak boleh ke bioskop, terus orang juga butuh tontonan gitu kan film. Iya, saya Karena TV kan juga nggak bisa ditolongin tuh Iya, waktu itu karena TV juga susah kan produksinya. Mereka pada saat itu pas pandemi gitu kan cuma yang ada cuma berita gitu kan. ya itu COVID Nah, orang butuh tontonan. Akhirnya masuklah bahasanya itu sebetulnya OTT, over the top. Gitu. Itu masuk makanya web-web kayak Netflix, video, WeTV, habis itu Amazon Prime, Apple TV. Iya, benar. Nah, itu masuk semua tuh ke Indonesia dan ya akhirnya itu yang bisa gantiin bioskop di penonton dimanapun gitu kan karena nggak bisa ke bioskop akhirnya punya tontonan dari OTT itu. Anggap gitu. aja kayak nonton online gitu ya. Iya gitu kan. itu juga bayar kan Ada yang bayar nggak sih kayak per film gitu? Kayak ada Apa WTV sih? ada. Antares bayar soalnya Bukan dia kayak di film itu doang dia bisa nonton gitu. Kayak aku lupa deh apa ya. Apple TV tuh kalau nggak salah kayak gitu. Mubi tuh kayak gitu. Jadi buat cuma satu film doang Iya, kan. bukan yang langganan per bulan jadi gitu kayak kan. nonton bioskop beneran. Iya. Kayak Tapi- klik film juga gitu. aku lihat series itu di WTV itu kayak misalkan episode ke sekarang 4 ya yang tayang kita lihat kelima kita harus bayar kelima dulu biar bisa nonton cepet kayak gitu. Premium. Tapi Versi cuma premium. itu doang. Terus yang selanjutnya nggak bayar lagi kalau mau lihat-lihat gitu. Itu WeTV. Itu WTV. Oh iya kok. Aku Iya. nggak pernah. Berapa ribu? Nonton WTV. 12.000 ada. WeTV itu apa sih series yang terkenalnya? Layangan putus ya? Layangan putus WeTV ya? Iya kan? Tuh, yang Iya kan? nangis-nangis aku tiap malam. Mas Jehan Angga tuh kayaknya. WeTV kan? Siapa sih teh yang aku nangis? Duh, saya It's my dream tuh apa? Layangan putus ya? iya. My Layangan dream, putus ya? Mas. It's my dream. Oh iya Nah, itu layangan putus. Iya. Iya itu kan. Kinan. Iya, Ya, tapi aku nggak- ada lagi yang ini yang tunjuk-tunjukkan siapa ya? Itu ya. Prilly. Yang mana lagi sih? Prilly. Ayo aku yang nangis terus tiap malam. Iya itu lah. Kamu kasihan banget ya tiap malam nangis terus ya. Nangis terus. Kamu mendingan gak usah nonton deh. Loh, jangan itu yang Udah membuat stres. saya tertarik. Oh, Menangis gitu. saya mencari karena aku suka yang romance. Kalau misal aku lihat di bioskop itu kayak horor tuh aku nggak suka apa Kamu nonton renungan-renungan gitu nangis ya? romance. Saya kayak iya menghayati anjay kayak Oh, gitu-gitu. Tapi kamu di WTV itu berapa sih per bulannya? Kayak bayar per bulan gak sih dia sistemnya kayak? Kayaknya per tahun deh aku. Per tahun itu beli di mana yo? Oh, nggak usah disebutin kan? Ya di Di Twitter banyak kok yang jual. ya di Twitter kayak gitu-gitu. Mungkin tapi kalau misal episode yang selanjutnya aku bayar sendiri. Oh, gitu. Hah? Nggak mau. Iya. Apaan tuh? Tagline katanya tagline tapi ngajak aku katanya. Diajak Ini harus pakai gerakannya gitu nggak? iya, ayo. Oh gitu. Bel. Harus gitu. Coba tapi aku maunya dia tapi Ya, sini. boleh itu. Sini. Sini. Sini coba nyontain dulu ke kamera master. masuk, Pak Erik. Ke kamera master tuh. Pak Erik masuk dari tadi Pak di Erik belakang nggak mau kamera masuk, ngomel Pak terus Erik. Pak Erik. Pak Erik. Sini coba kamu dari tadi nyuruh dong kan. Coba contohin. Pak Erik nggak mau masuk Pak Erik. Contohin gimana? Contohin. Pancing. Lanjut lagi. Boleh. Oh gitu. Oke. Sebenarnya tuh kita banyak yang ini apa? Kayak gini apa?
bilang lanjut Raiki yang di ini sekarang kan ada narasumber jadi kita kayak deg-degan Kak. Ya enggak sih? Kenapa? Deg-degan aja. Nah, maksudnya pengen ada lokeran aja sih sebenarnya. Waduh. Kalau itu jangan minta saya juga di calling soalnya. Bercanda. Tapi kemarin tadi kan jawabnya nggak serius ya. Tadi kalau misalnya di MMTC atau STMM jurusan apa? Matex ya? Aku Matex aku. Matex tuh. Emang dari SMK-nya katanya kan broadcasting, terus ke Matex nyambung nggak menurut Kakak? Apa Agak nyambung sih. Nyambung. Tadinya mau masuk IKJ cuman mahal. Aku cuma dapat beasiswa 25%. terus Jadi tetap tahu mahal. MMTC dari? Aku dulu SMK aku sempat studi tour. Aku juga pernah. Studi tour ke MMTC gitu. Semua masuk isi tapi nggak boleh sama orang tua. Terus akhirnya masuk MMTC. Kenapa lagi Asma? Apa lagi? Lulusan kapan? Lulus Oh baru. iya. Aku masuk 2016 baru lulus tahun ini. Skripsinya 2 tahun. It's okay. Gak apa-apa. Banyakan syuting. Relasinya gede di luar tapi. Iya, penting lulus. Jadi Yang nih lulus. Pak Erik sebenarnya Asma itu dari tadi juga banyak nanya ya Pak. Dia sebagai penggemar di sini. Gitu, Iya. Pak. Kalau karena kemarin Asma itu jadi host, jadi podcast sekarang Kalau mau nanya kirim aja ke sini pertanyaannya. Iya, jadi kayak gini-gini loh Pak. Itu. Aku kirim aja ke iPad. Biasanya sekarang pakai iPad tahu podcast. Aku masih pakai kayak gini-gini tuh. Iya, kenapa ya? Pakai iPad dong. Iya ini. Bacaan. Nggak dilaminating lagi ini. Iya. Kartu nggak dilaminating. Astaga. Ini kayak gini. Pak Erik ini nggak niat ini Pak Erik. Niat Pak. Ngeprintnya baru banget. Akhir bulan, Pak. Maaf ya Pak. Ya Pak. Closing. Udah nggak ada yang dibahas. Iya, ya udah deh. Aku baca kok dari tadi kamu. Iya. Sabar dong Asma. Iya. Kenapa sih kamu? Ih. Iya. Kamu nanti salah. Nah, jadi gimana nih pemirsa? Gimana kok nanya ke pemirsa? Kenapa penontonnya ditanya? Emang dia bisa jawab? Kan nggak bisa juga. Iya, nggak bisa juga ya. Semangat. Baik. Oke. Ayo, closingnya gimana closingnya? Siapa sih scriptwriternya? Udah di briefing belum tadi closingnya gimana? Belum, karena kita mendadak. Oke teman-teman, jadi gitu aja nih episode lanjut Reiki kali ini. Iya. Salah Kak, ulang Oh Kak. nggak gitu? Gimana? Lanjut Reiki gitu. cepet. Oh gitu. Oke teman-teman, jadi gitu aja episode lanjut Reiki. Boleh. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Makasih. Kapan lagi narasumbernya yang closing? Iya, emang beda.